Saudari dan saudaraku yang terkasih, melalui bacaan-bacaan suci di hari Minggu ke-33 ini, kita diingatkan tentang iman yang siap-siaga, iman yang aktif, iman yang berdiam, iman yang memiliki daya untuk membangun kehidupan. Dikatakan di dalam bacaan Injil hari ini, umat beriman memperoleh harta rohani, juga segala macam harta yang lain yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Dan harta yang kita terima itu adalah harta iman, harta pengharapan, harta cinta kasih, harta pengetahuan, harta kebijaksanaan. Dan kalau masih ingat 7 karunia Roh Kudus, itu adalah harta rohani, harta surgawi yang Tuhan berikan kepada kita dan diumpamakan seperti talenta. Talenta itu adalah mata uang yang paling tinggi pada waktu Tuhan Yesus ada. Dikatakan 1 talenta itu bisa dipakai untuk memberi makan 550 tentara selama 1 tahun. Dengan nilainya sangat besar. 1 menerima 5, 1 menerima 2, 1 menerima 1. Soalnya bukan pada Allah tidak adil. Yang ada pada kita adalah kemampuan berbeda-beda, kualitas berbeda-beda. Dan karena itu, prinsip yang ada di dalam pengembangan talenta Tuhan bukanlah pada banyaknya, tapi pada usahanya. Usaha yang maksimal, yang tekun, yang teguh, yang kokoh, yang kuat. Hasilnya, kalau kita katakan di dalam ilmu, hasilnya 100%. 5 dari 10, 2 dari 4, dan 1 kalau tidak dikembangkan, dia tetap sama. Saudari dan saudaraku yang terkasih, mari kita fokus pada apa yang dikatakan Tuhan yang memberikan talenta. Baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia. Baik di dalam iman, Tuhan mempunyai tempat di hati. Tuhan mempunyai tempat di pikiran. Tuhan mempunyai tempat di dalam perbuatan. Tuhan mempunyai tempat di dalam kehidupan. Dan itulah harta kekayaan sejati yang akan menjadikan kita selalu berkelimpahan. Sebaliknya, kalau Tuhan tidak ada di hati, di pikiran, di perbuatan, di kehidupan, hidup kita menjadi kosong. Seperti orang yang menerima talenta, apalagi ditambah dengan kemalasan, ketakutan, ogah untuk berjuang, dia akan dikatakan, hai hamba yang malas dan jahat. Iman sebagaimana kita warisi
dari Abraham berani untuk menempuh jalan hidup yang panjang. Jalan iman tidak pernah mudah, tidak pernah gampang. Orang beriman bisa mengikuti beberapa contoh. Abraham berangkat dari tanah, pergi ke negeri yang jauh. Musa melalui perjuangan yang berat, akhirnya menghantar orang Yahudi masuk ke tanah terjadi. Tuhan Yesus melalui perjuangan yang berat, akhirnya menghantar kita masuk kepada keselamatan. Justru melalui jalan yang sulit dan berat. Saudari dan saudaraku yang terkasih, saya menulis di depan sana mental pejuang, mental petarung melawan mental pecundang. Mental petarung itu adalah dia yang tahu berjuang untuk menjadikan hidup itu bermakna. Sebaliknya mental pecundang itu dia yang masa bodoh. Di dalam kitab suci, kitab Wahyu dikatakan imannya itu suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, sehingga imannya tidak pernah berkembang. Kalau masih ingat pada waktu Natal dan Paskah, saya memberikan pesan, selamat pulang ke rumah masing-masing, ke tempat pekerjaan, sampai kita bertemu lagi Natal tahun depan. Kita bertemu lagi Paskah tahun depan. Dalam bahasa yang sederhana, mereka yang tidak berjuang dalam iman itu, imannya dinamakan iman napas. Iman Natal dan Paskah. Saya juga bisa sebut iman iman. Iman pada waktu dia hidup, tarik nafas pertama, dibaptis, lalu mati. Jadi untuk dia Bapak Pastor hanya misa 2 kali, waktu baptis dan waktu dihantar ke pekuburan. Iman yang model seperti itu, saya kadang-kadang berpikir berapa banyak talenta yang diberi Tuhan. Mungkin hanya seperempat, mungkin hanya 1/8. Yang penting bukanlah banyaknya yang Tuhan beri. Yang penting kita menggunakan semua yang Tuhan beri. Dan kalau kita hitung-hitung yang Tuhan beri, betapa limpahnya kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Setiap orang memperoleh secara berlimpah-limpah. Ada yang menerima sakramen lengkap 7. Biasa saya katakan kalau 7 sakramen berarti melanggar. Biasa yang paling itu 6. Tapi kalau 7 itu berarti orang hebat. Diberi lengkap 7 karunia Roh Kudus. Mari kita berjuang melihat kembali apa yang Tuhan beri kepada kita. Iman kita ada, hati kita ada Tuhan, hidup kita ada Tuhan, pikiran kita ada Tuhan, perbuatan kita ada Tuhan. Yang nanti dapat 1 atau 0, ya pikirannya itu ada setan, hatinya ada setan, perbuatannya ada setan, hidupnya ada setan. Semua yang jahat yang Tuhan tidak berikan kepada kita, itulah kejahatan.
Mari kita berjuang keluar dari semua itu supaya Tuhan kembali meraja di hati kita, dan kalau kita memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang baik dan setia.